kami menjadi kaya karena kemiskinan-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus Tuhanku. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Kami anak-anak-Mu, kami boleh mengalami penggenapan janji-janji Tuhan. Malam ini kami akan merenungkan firman Tuhan, yaitu apa yang telah Tuhan sampaikan beberapa bulan yang lalu. Dan kami sekarang melihat bahwa sungguh janji-Mu Tuhan digenapi di dalam gereja-Mu, di dalam umat-Mu, di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau merenungkan firman Tuhan. Mari saudaraku, seberapa saudara mengalami kebaikan Tuhan, mari angkat tangan kita. Oh, telah kulihat kebaikan-Mu Tuhan. Oh haleluya. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis.
melihat kebaikan-Mu Tuhan. Segala pujian bagi-Mu Tuhan. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap kasih Tuhan, kiranya Kau mendapati kami menjadi anak-anak-Mu yang setia. Terima kasih banyak Bapa. Darah Yesus membungkus kami, Roh Kudus yang menolong kami untuk menyampaikan firman-Mu ini Tuhan. Firman-Mu yang dahsyat dan ajaib. Firman-Mu ya Tuhan, yang pasti digenapi. Janji Tuhan yang sudah terbukti. Haleluya. Langit bumi akan bergoncang, tapi firman-Mu tidak pernah tergoncang. Terima kasih, segala pujian kemuliaan bagi Tuhan Yesus saja, Raja segala raja, Allah yang hidup, yang kekal, yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Alfa dan Omega. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Haleluya. Shalom saudara. Puji Tuhan, malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Yesus pembebas kemiskinan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita telah sering menyanyikan 2 Korintus 8 ayat 9. Yesus kaya rela menjadi miskin supaya kamu menjadi kaya karena kemiskinannya. Oh haleluya. Kita mengalami semuanya. Ya, firman Tuhan ini yang akan saya sampaikan ini adalah firman Tuhan nubuatan yang digenapi, yang telah terjadi, telah digenapi oleh Tuhan. Beberapa bulan yang lalu, yaitu ketika awal-awal pandemi ini, ya saudara, mungkin sekitar bulan Maret, April, Mei, ya. Saya mendapatkan yaitu suara Tuhan di hati saya, ya, yaitu di dalam Mazmur 96, saudara. Mazmur pasal 96 ayat yang ke-8. Ya. Inilah firman yang Tuhan taruh saat itu, ya, di dalam hati saya. Ya. Saudara, kalau Tuhan itu sudah berbicara, luar biasa. Ya. Inilah nanti kita juga nyanyikan Aku Mendengar Suara Tuhan. Saudara, saya tidak bisa tinggal diam. Firman Tuhan ini terus mengiang,
Maka saya ambil keputusan untuk saya jadikan renungan, firman nubuatan. Demikian saudara yang masih ingat, puji Tuhan, yaitu Mazmur 96 ayat 8. Demikian firman Tuhan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Saudara, kalau kita renungkan di sini, kata demi kata, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Saya percaya bahwa kita dikehendaki Tuhan untuk membawa kemuliaan, kehidupan kita, kesaksian kita, membawa kemuliaan bagi Tuhan. Glorification, kemuliaan bagi Tuhan. Hidup kita membawa kemuliaan, memberikan kemuliaan bagi Tuhan. Ya. Dan apa? Bawalah persembahan. Kita dituntun oleh Tuhan untuk tidak lupa, tidak lalai di dalam ibadah kita untuk setia dan taat membawa persembahan. Ya. Dan masuklah ke pelatarannya. Into his court, ya. Di dalam pelatarannya, di dalam hadiratnya Tuhan. Ya. Ini saudara. Jadi kita review kembali, kita ingat kembali. Saya ingat kembali bahwa yang terjadi di akhir tahun 2020 ini, Tuhan membawa saya flashback, merenungkan, oh ya Tuhan, bukankah ini firman yang telah Kau sampaikan untuk aku beritakan ya Tuhan. Dan setelah beberapa bulan ini kami lalui di dalam tahun 2020 ini, Tuhan melakukan yaitu perbuatannya yang ajaib. Tuhan menggenapi firman-Nya, janjinya. Ya, kita nyanyikan pujian ini saudara. Ku mendengar suara-Mu Tuhan. Haleluya. Jadi kalau kita mendengar suara firman Tuhan dan kita taat melakukannya, maka mujizat, keajaiban, janji Tuhan terjadi. Ku mendengar suara-Mu Bapa, ku lakukan segenap kehendak-Mu, karena aku tahu itu yang sempurna, menyatakan kemuliaan-Mu. Ku mendengar suara-Mu Tuhan, ku lakukan seluruh
itu akan menyatakan kemuliaan-Mu, Bapa. Terima kasih Bapa. Engkau telah membuka telinga kami, sehingga kami boleh mendengar suara Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Dan kami juga sebagai hamba Tuhan, kami lakukan perintah-Mu Tuhan. Karena aku ini hamba kepadamu. Segala pujian kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Ya. Jadi saudara, itulah Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bahwa kita akan menyatakan kemuliaan Tuhan. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Oh saudara, Tuhan tahu, di tengah pandemi krisis, bahkan sampai hari ini yang krisis pandemi ini belum reda, malah semakin menjadi, semakin ganas, semakin banyak orang yang terinfeksi COVID-19 dan banyak yang meninggal, saudara, akibat COVID-19 ini. Saudara, sungguh mengerikan sebetulnya. Banyak sahabat-sahabat kita yang meninggal dunia kena COVID-19 ini. Nah saudaraku, maka kalau sampai hari ini kita masih bernapas, biarlah kita terus menyatakan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Nah saudara, itu firman yang pertama, itu firman profetik yang pertama, firman nubuatan yang pertama. Saya ingat. Yang kedua, yaitu di dalam Kejadian pasal 26. Kejadian pasal 26 ayat 12. Demikian saya bacakan. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Ayat 13. Dan orang itu menjadi kaya. Bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Nah saudara, ini Kejadian 26 ayat 12 dan 13. Kita tahu semua bahwa Kejadian pasal 26 ayat 1, di situ mencatat firman Tuhan, catat bahwa saat itu Ishak ada di tanah yang negeri yang mengalami kelaparan. Tetapi Ishak disuruh oleh Tuhan menabur. Ya, Ishak menabur di tanah itu, di tanah yang dalam kondisi kelaparan. Tetapi karena berkat Tuhan, maka Ishak mendapat hasil 100 kali lipat. Oh haleluya, saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, minggu-minggu kemarin ini, ketika kita doa puasa, Tuhan membuat saya mengingat dan merenungkan bahwa Tuhan sudah melakukan janjinya, memberkati khususnya umat pelayan Tuhan juga di GBI Rema Ilahi ini. Saya melihat ada jemaat, ada pelayan Tuhan, justru di masa krisis pandemi ini bisa membeli ruko, bisa membeli rumah. Ya, luar biasa ini saudara. Ada beberapa, ya, bahkan ada yang mengalami mujizat-mujizat pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Wow,
inilah yang Tuhan bukakan di hati saya. Maka itulah saudara, memang betul Tuhan Yesus yang membebaskan umatnya dari kemiskinan. Haleluya. Ya. Nah saudara, firman Tuhan ayat berikutnya, ya. Kita melihat dari 2 Korintus 8 yang tadi kita nyanyikan, ya. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 9. Ya. Apa yang Tuhan maksudkan, ya, mengenai Tuhan Yesus pembebas kemiskinan, ya. Nah, kita lihat mulai ayat yang pertama, 2 Korintus 8 ayat yang pertama, ayat 1. Di situ bicara tentang kasih karunia. Ya. Tentang kasih karunia. Haleluya. 2 Korintus pasal yang ke-8. Jadi ayat 1 bicara tentang kasih karunia. Saudara, berkat Tuhan ini ditujukan untuk kita semua. Ya. Berkat Tuhan ini bukan hanya untuk beberapa orang. Tuhan baik, Tuhan ingin kita semua mengalami kasih karunia demi kasih karunia. Kasih karunia dalam bahasa Inggris grace, ya, adalah pemberian anugerah Tuhan. Apa yang kita tidak mampu lakukan, apa yang sesungguhnya kita tidak bisa capai, tetapi karena anugerah Tuhan, karena kasih karunia Tuhan, kita bisa mencapainya, kita bisa mendapatkannya. Itulah kira-kira kasih karunia. Nah, saudara, dikatakan di sini ayat yang pertama, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Ya. Kemudian ayat yang kedua, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Nah, ini saudara, di sini mulai kita mendapatkan pengertian. Jemaat Makedonia ini, mereka ditulis bahwa mereka itu sedang mengalami pencobaan dalam berbagai penderitaan. Tetapi sukacita mereka meluap. Seperti kita, saudara dan saya saat ini, tahun 2020 ini, kita mengalami yang namanya goncangan yang luar biasa akibat COVID-19. Ada banyak kesulitan-kesulitan di mana kita dianjurkan untuk banyak tinggal di rumah, banyak di rumah saja. Kita juga harus mengenakan protokol kesehatan, mengenakan masker kemana-mana, harus jaga jarak, menghindari kerumunan.
ada banyak perubahan-perubahan, ada banyak hal-hal baru, dan itu bisa membuat kesulitan. Belum lagi saudara, akibat krisis COVID-19 yang berkepanjangan ini, ada banyak PHK, perusahaan-perusahaan ditutup dan banyak orang yaitu kehilangan pekerjaannya, kehilangan gaji, kehilangan penghasilannya. Dan ada banyak lagi kesulitan-kesulitan ya saudara. Nah saudara, inilah seperti yang juga dialami oleh jemaat di Makedonia. Mereka sedang mengalami berbagai penderitaan, tapi sukacita mereka meluap. Inilah yang namanya sukacita surgawi. Ya, Roma 14 ayat 17. Kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Haleluya. Kita sedang terus mengalami ini saudara. Dan firman Tuhan juga banyak kita renungkan. Kita harus bergembira karena Tuhan, kita bersukacita karena Tuhan. Ya. Lalu apa? Mereka sangat miskin. Saudara, Tuhan itu sangat mengasihi, Tuhan punya hati untuk orang miskin. Itu sebabnya di dalam kitab Lukas berkata, Allah mengurapi Yesus untuk memberitakan kabar baik bagi orang miskin. Tuhan memiliki perhatian khusus untuk kemiskinan, untuk orang miskin. Yesus diurapi oleh Roh Allah untuk memberitakan kabar baik bagi orang miskin. Kembali lagi firman Tuhan malam ini adalah Yesus pembebas kemiskinan. Ya. Saudara, kita sadar jemaat di Makedonia ini setelah mengalami banyak berbagai pencobaan, kesulitan, mereka ternyata juga sangat miskin. Tapi, namun mereka kaya dalam kemurahan. Nah ini saudara. Mereka miskin jasmani, tetapi jiwa mereka tidak miskin. Rohani mereka tidak miskin. Mereka kaya dalam kemurahan. Lanjut saudara. Ayat yang ketiga. Aku bersaksi, Rasul Paulus bersaksi, bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Mereka memberikan menurut kemampuan, bahkan melampaui kemampuan. Kita renungkan, saudara. Inilah mereka memiliki kaya dalam kemurahan. Luar biasa, saudara. Ya tentu orang yang kaya dalam kemurahan ini pasti tidak keberatan, tidak lalai membawa persembahan kepada Tuhan. Seperti dicatat dalam tadi Mazmur 96 ayat 8. Sama juga seperti Ishak, orang yang menabur. Ya. Haleluya. Kita semakin mengerti ya, saudara. Ayat berikutnya di dalam ayat 4. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak
kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka terbeban untuk memberkati pelayanan orang-orang kudus, rasul-rasul, pelayan-pelayan Tuhan. Wow, ini saudara. Mereka bukan hanya dengan kerelaan, bahkan mereka meminta dan mendesak. Ya, ini betapa mereka punya semangat untuk membawa persembahan bagi pekerjaan Tuhan, bagi pelayanan rasul-rasul, orang-orang kudus. 5. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah. Mereka hidup untuk Tuhan. Firman Tuhan berkata, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Mereka melakukannya ini. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Artinya, jemaat Korintus di Makedonia ini mempercayakan hidupnya kepada Allah dan kepada pelayan-pelayan Tuhan. Artinya dengan segenap hati menerima pengajaran daripada dan pelayanan daripada pelayan-pelayan Tuhan, orang-orang kudus. Mereka mempercayai pelayanan, pemberitaan, pengajaran daripada orang-orang kudus, rasul-rasul, Rasul Paulus diantaranya. Ya. Dicatat di dalam ayat 5 ini, mereka memberikan lebih banyak daripada yang diharapkan oleh rasul-rasul. Ya. Kemudian ayat yang ke-6, sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Ada Titus di sini, saudara, anak rohaninya Rasul Paulus. Yang ketujuh, saudara, mari kita perhatikan. Maka sekarang sama seperti kamu, kaya dalam segala sesuatu. Ya, ini penting, saudara. Kaya dalam segala sesuatu. Dalam apa? Kaya dalam iman. Ya, ini. Dalam perkataan. Kaya dalam pengetahuan. Kaya dalam kesungguhan untuk membantu, dan kaya dalam kasih-Mu terhadap kami. Nah, ini disebutkan lagi. Kaya dalam apa? Kasih kepada pelayan-pelayan Tuhan, rasul-rasul. Jemaat ini sangat mengasihi. Jemaat unity, terbeban dengan pelayanan rasul-rasul, pelayanan orang-orang kudus, pelayanan gereja. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Wah, luar biasa, saudara. Mari kita semua, ya, kaya dalam iman, kaya dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih terhadap pelayan-pelayan Tuhan. Baik, ayat 8, aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan
menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Kita perlu ikhlas, saudara. Ya, ini saudara, kerelaan, keikhlasan ini. Ayat 9, nah ini yang sering kita nyanyikan. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Oh, jelas saudara. Ya, kita telah belajar tentang kasih karunia. Sering kita menyanyikan, ya, aku telah mengenal kasih karuniamu, aku telah mengenal kasih karuniamu, kau kaya rela jadi miskin. Saudara, inilah kalau kita menjadi umat Tuhan yang mengenal kasih karunia, kita kaya di dalam iman, kita kaya di dalam perkataan, tentu perkataan firman Tuhan, kita kaya dalam pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan, kaya dalam kesungguhan untuk membantu. Ya. Dan ini pasti orang-orang anak-anak Tuhan yang semangat melayani. Kita terus diingatkan 1 Korintus 15. Berdirilah teguh, jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Wah, nyambung semua ini saudara. Ya. Inilah yang dimaksud kita. Aku telah mengenal kasih karunia. Aku telah mengenal kasih karuniamu. Aku telah mengenal kasih karuniamu. Ya, inilah saudara, jemaat Korintus di Makedonia, sekalipun mengalami banyak ujian, dicobai dalam penderitaan, dan sebetulnya mereka itu sangat miskin, tetapi mereka kaya dalam kemurahan. Ya, nah inilah jemaat yang sudah memiliki hati Yesus. Yesus kaya, rela menjadi miskin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita belajar ini, ya saudara, sehingga kita memiliki hati seperti Yesus, yang suka memberi, suka menabur. Ya. Saya tidak mengklaim diri saya orang yang hebat, orang yang paling suka memberi, tetapi saya mau belajar. Kita sama-sama semua mau belajar. Ya, firman Tuhan berkata, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Berilah, kamu akan diberi. Ya, di dalam yaitu 2 Korintus 9 ayat 6, menabur sedikit akan menuai sedikit juga, menabur banyak akan menuai banyak juga. Ya. Nah ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, ternyata untuk menabur, untuk belajar memberi, tidak tunggu orang menjadi kaya raya. Jemaat Korintus yang di Makedonia ini sudah kaya
di dalam iman, kaya di dalam pengetahuan, kaya di dalam semangat untuk membantu. Maka mereka apa? Dicatat di sini. Mereka yaitu memberikan lebih banyak. Di dalam ayat 5, mereka memberikan lebih banyak daripada yang diharapkan oleh rasul-rasul. Sehingga saudara, pekerjaan Tuhan, gereja Tuhan di Korintus sungguh bertumbuh. Ya, karena jemaat Makedonia di Korintus memiliki hati, memiliki pikiran Kristus. Ya, inilah saudara. Dan akibat kita suka memberi, pasti diberkati, saudara. Karena itulah tadi 2 Korintus 9 ayat 6. Siapa menabur sedikit, menuai sedikit. Siapa menabur banyak, ia menuai banyak juga. Ini hanya akibat, saudara. Menuai banyak ini hanya akibat. Karena gaya hidup, yaitu ikhlas, suka memberi, mengembalikan persepuluhan. Maka tingkap-tingkap langit dibuka dan Tuhan mencurahkan berkat berkelimpahan sesuai janjinya. Haleluya. Jadi saya melihat, saudara, bahwa jemaat-jemaat pelayan Tuhan GBI Rema Ilahi yang sangat diberkati itu karena mereka mau melakukan kasih karunia ini. Haleluya. Segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Maka sekali lagi, inilah kita telah merenungkan. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari semua jemaat angkat tangan. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Oh, terima kasih Tuhan. Hidup kami jemaat GBI Rema Ilahi boleh memuliakan Engkau Tuhan, karena kami mengalami berkat-berkat Tuhan, berkat ekonomi, berkat mujizat Tuhan. Bahkan di saat krisis ekonomi, segala pujian kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Biar kita terus mengalami kemuliaan demi kemuliaan, from glory to glory. Haleluya. Dan itu pasti, saudara, kita akan menjadi orang yang setia, bahkan giat di dalam pekerjaan Tuhan. Dan kita adalah orang-orang yang akan menerima mahkota ketika nanti kita ketemu dengan Yesus.
Haleluya. Saat ini saudara, mari kita angkat tangan kita. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau memberkati tangan-tangan kami. Apa yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil. Adalah kasih karunia. Kami boleh menerima pengetahuan agar kami membawa persembahan, agar kami suka menabur. Bahkan jemaat Korintus di Makedonia, mereka memberi lebih banyak daripada kemampuan mereka. Mereka memberi lebih banyak daripada yang diharapkan oleh rasul-rasul. Oh, terima kasih Tuhan. Tangan kami boleh menabur dan kami juga menuai. Dan kami juga kiranya menuai seperti Ishak, menuai 100 kali lipat. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Melalui anak-anak-Mu Tuhan, gereja-Mu diberkati. Pekerjaan Tuhan boleh diberkati. Dan semakin boleh giat kami melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Tuhan, Kau yang memberkati setiap anak-anak-Mu. Setiap persembahan, setiap persepuluhan, Tuhan yang membalas. Tingkap langit dibukakan bagi anak-anak-Mu. Dan Tuhan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini sebelum akhir ibadah ini Tuhan, kami juga angkat tangan terima berkat Tuhan. Demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Dalam nama Yesus. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dalam nama Yesus. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bukan cuma damai, tetapi juga sejahtera, berkelimpahan. Sebab janji Tuhan Yesus, Yesus datang bawa hidup yang berkelimpahan. Di dalam nama Yesus yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Ku mendengar suara-Mu Bapa, ku lakukan segenap kehendak-Mu, karena aku tahu itu yang sempurna, menyatakan kemuliaan-Mu. Ku mendengar suara-Mu Tuhan, ku lakukan seluruh perintah-Mu, karena aku ini hamba kepadamu, jadilah menurut kehendak-Mu. Mari angkat tangan semua. Ku mendengar suara-Mu Bapa, ku lakukan segenap kehendak-Mu, karena aku tahu itu yang sempurna, menyatakan kemuliaan-Mu. Ku mendengar suara-Mu Tuhan, ku lakukan seluruh perintah-Mu, karena aku ini hamba kepadamu, jadilah menurut